cara Nabi Muhammad bisa menolong kita insya Allah. Salah satunya adalah dengan meminum telaga Al-Kautsar. Di akhirat sana ada suatu telaga yang kalau minum itu tidak akan kehausan. Kemudian yang berikutnya bisa memberi syafaat nabi-nabi lain dari Nabi Adam sampai Nabi Isa itu tidak bisa memberi syafaat, tetapi Nabi Muhammad lah yang bisa memberi syafaat. Di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab, saya mau tanya Ustaz Fadikin Quran surat Al-Ahzab, tapi saya langsung aja. Quran surat Al-Ahzab itu ada yang sering khotib baca di khotib kedua ya. Itu bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi Allah dan malaikatnya itu senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka Allah dan malaikat senantiasa bersolawat, kemudian menyuruh kepada orang-orang yang beriman juga untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada ulama yang berpendapat bahwa Allah itu kegiatannya ya, maksudnya punya kegiatan itu salah satunya adalah senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad. Kalau kita manusia dengan segala keterbatasannya, kegiatan kalau siang hari mungkin beraktivitas ya, tapi ada juga tidurnya ya, ada juga tidurnya ya. Mungkin kalau kegiatan pimpinan ya seperti dekan, rektor, mungkin kegiatannya tanda tangan ya, surat-surat keputusan dan lain sebagainya. Tapi itu tidak senantiasa ya, tidak senantiasa, kadang juga mungkin refreshing ya, mungkin juga ya. Kemudian ada juga ini dalam Quran surat Ar-Rahman. Quran surat Ar-Rahman ini jadi dalam ayat 29 ya, dalam surat 9, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'n. Jadi apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Apa yang ada di langit dan di bumi selalu minta kepada Allah. Setiap waktu dia dalam kesibukan ya. Jadi Allah itu setiap waktu dalam kesibukan. Ada juga yang berpendapat kesibukannya itu meninggikan derajat dan meninggikan derajat itu kepada orang yang tambah amal, tambah ilmu ya. Tapi kalau menghinakan yang kebalikannya ya, yang menambah dosa ya. Manusia kan diantara itu ya, setiap aktivitasnya apakah tambah ilmu, tambah amal, apakah tambah dosa ya. Sama yang berbahagia, maka dari itu kita bersyukur ya kepada Allah bisa mengikuti Nabi Muhammad ya. Kemudian ini ada pendapat bahwa Nabi Muhammad itu kan dari bangsa Arab ya, dari bangsa Arab. Kaum Yahudi itu tidak mau mengikuti Nabi Muhammad
karena Nabi Muhammad itu bukan dari Nabi Musa, ya, bukan dari keturunannya Nabi Musa, dari bangsa Arab. Dan juga syariat Islam itu bukan budaya Arab, ya. Syariat Islam itu bukan budaya Arab, itu budaya untuk alam semesta, ya. Buktinya apa, ya? Buktinya adalah suku Quraisy dan bangsa Arab itu terkejut, ya, ketika Rasulullah menyampaikan dakwah Islam secara terbuka. Ini dalam Sahih Nabi, ya. Ini menjadi jawaban telak bagi orang-orang yang berusaha menyamakan syariat Islam sebagai nasionalisme Arab dan budaya Arab. Karena kalau syariat Islam adalah budaya Arab, pasti mereka tidak akan pernah terkejut. Mengapa Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberi peringatan kepada keluarga dan kerabat dekatnya? Ini adalah isyarat tingkatan tanggung jawab. Tingkat tanggung jawab yang paling pertama ialah tanggung jawab seseorang terhadap dirinya, selanjutnya seseorang terhadap keluarga dan kerabat dekatnya. Tingkat ketiga adalah tanggung jawab seorang alim atau berilmu pada kampung atau negerinya, dan tanggung jawab seorang penguasa terhadap negara dan rakyatnya. Rasulullah mencela kaumnya karena menjadi tawanan tradisi nenek moyang tanpa berpikir lagi tentang baik dan buruk. Rasulullah mengajak mereka untuk membebaskan akal dari belenggu taklid dan fanatisme atas tradisi yang tidak bertumbuh pada logika sehat. Agama ini bertumbuh di atas akal dan logika. Karena itu syarat terpenting dalam mempercayai keberadaan Allah dan masalah-masalah akidah yang lain, yaitu kepercayaan harus didasarkan pada keyakinan dan pemikiran yang bebas tanpa dipengaruhi oleh kebiasaan atau tradisi, ya. Jadi ini membuktikan bahwa syariat Islam itu bukan dari Arab, bukan budaya Arab, ya, bukan nasionalisme Arab. Kalau syariat Islam itu dari Arab, tentunya ketika Nabi Muhammad dakwah terbuka itu tidak ditentang, ya, tidak ditentang oleh suku Quraisy. Kemudian menyambung yang waktu itu sudah disampaikan oleh Ustaz Sodikin, ya, mengenai kalau ada orang meninggal itu sunnahnya apa kalau ada orang meninggal? Sebenarnya kalau ada orang meninggal itu yang tetangga-tetangganya itu memberi makanan, ya. Sunnahnya itu memberi makanan, karena orang yang meninggal itu kan sedang mengalami kesusahan, ya, sedang mengalami kesusahan, jadinya disunahkan itu malah memberikan makanan dan lain sebagainya, ya. Bagaimana kalau yang meninggal, misalkan orang yang belum cukup, ya, apakah harus memaksakan, ya, harus memaksakan, bahasanya menyediakan makanan untuk orang berkumpul di situ, ya. Nah, itu biasanya sudah disampaikan, ya, sudah disampaikan ada yang namanya di sosial, ya, di sosial. Jamaah yang berbahagia, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.